yang paling cakep sih. Dan yang ada di ruang komentar jangan lupa untuk mengumandangkan dari hashtag tim masing-masing dan semangatin kedua El Clasico ini karena ini dari Seru awal ya, banget. RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend, mereka sebenarnya gandengan terus. RRQ Di atas Hoshi. bareng, turun bareng, tapi baru terakhir-terakhir kepisah. Udah, RRQ Hoshi belakangan ini nggak pernah dapet 1 poin pun musuhnya. RRQ Hoshi itu udah kayak, udah dewa dari kemarin, Iya. tiba-tiba naik dari bawah ke atas. Bener-bener gak ada yang bisa ngambil 1 poin, satu pun gak ada yang bisa. Itu dia. Apalagi setelah datangnya Sin ya, 100% win rate, tapi akhirnya 100% win rate dari Sin Oh iya, pecah. pecah ya? Pecah. Oh iya, pecah Profesor. 100% win rate, Sin pecah. Iya. Oh iya, match. Game-gamenya Bude. game maksudnya. Game udah pecah, Bude. Oh game udah pecah ya? Match. Gamenya pecah. Tapi inilah dia di Udah mana teriak-teriak malu ada kita. itu, kan gamenya. Ah iya benar. Kemarin 100%. Match. Game. Gamenya udah pecah. Oh ya itulah pokoknya ya. Sing penting ke gue lah ya. Sing penting kali itu udah di ban. Neng di neng karo RRQ Nang Hoshi. ono. Nang ono udah ada Yujong dan juga Angela. Iya. Tapi ya itu udah di ban daripada kita dimarahin kan, satu Indonesia, satu dunia. Dan Khalid dibuang, RRQ sih ternyata nge-ban Angela itu bukan jawaban nge-shutdown pergerakan dari EVOS Legend. Dan Esmeralda kali ini yang memasuki dalam banningannya dari EVOS Legend. Padahal kita tahu sendiri kemampuan dari Esmeralda yang begitu kuat. RRQ Hoshi kali ini harus berpikir apa yang akan dipotong, apa yang hero akan dibuang dari EVOS Legend. Aku tahu. Barat. Baru pengen ngomong, Barat. Baratnya ganggu banget. Masalahnya Baratnya nggak bisa di-pick sama sekali, Bude. Iya. Terlalu gemiuk, terlalu tanky. Dibilang di sideline, dia ketankian. Tapi di depan, dia ngeganggu. Bajannya langsung fokus ke arah belakang. Bener-bener RRQ Hoshi itu nggak dikasih nafas dalam Iya. team fight-nya, seperti yang Bude bilang. Bener, apalagi Sisin berkali-kali juga kemakan pakai Detonas welcome-nya dari Barat dan setelah itu jadi rusak semuanya. Rusak, aduh. Tanpa ada satu player, posisinya juga udah rusak. Ini semua gara-gara Barat. Dan RRQ Hoshi kali ini menjadi first pick. Hero apa yang akan mereka amankan. Sementara offlane hero hampir semuanya dihabisi oleh kedua tim ini. Lihat, cuma Angela doang hero yang bukan offlane yang di-ban oleh RRQ dan juga EVOS. Sebenarnya Angelanya offline. Oh iya Lihat, juga, Rex. first pick-nya Roger langsung gak bakal dilepas. Sin udah tersenyum langsung ke bayi alien, langsung gini. Aku percaya kamu bayi. Bayi. Emang bayi alien bunyinya begitu ya? Iyain aja. Ketek banget untuk sayangnya sama si bude gue nih. Ya Allah, dapat makan gratis mulu untuk gue ya. Tapi Oke. EVOS Legend, EVOS Legends. aku ngerti sih di sini mereka nggak akan dapat kemenangan gratis seperti halnya semudah di game yang pertama, tapi dari Wah, EVOS Chow. Legend, wow, Chow. sekalian diambil counternya, Link dan juga Chow, dua hero yang akan sangat bebas di lane of down. Wow, berani banget. Cukup mahal dari tim EVOS Legends kali ini. Mungkin ada ya sedikit kebocoran ya. Sedikit kebocoran yang dimana bisa dibilang ini kita udah tahu mereka ambil Roger. Udah kita ambil aja Linknya. Daripada Roger sama Link bergandengan. Atau enggak Linknya di ban. Kebocoran itu yang mungkin atas strategi yang sudah dibaca oleh tim EVOS Legends. Bener Oke. Bude? Iya, kurang lebih seperti itu sih Oji. Dan dengan hal yang bisa kita ngelihat ini ya Oji, Ruby, RRQ sih sebenarnya mikir keras banget. Apakah mereka akan securing magical damage-nya, dan ternyata yes, Kadita, hero dengan burst damage yang sangat besar. Dan ini bisa Panas. dibombo-combo-comboin sama si Ruby. Kasih tahu Bude. Arm offended, lalu Rovave semuanya muncul. Ini EVOS Legends berarti tandanya harus punya counternya. Kalau misalnya ada air, berarti kita harus kasih apa? Listrik. Oh listrik. Kalau apinya mati Oh iya dong, juga. Bude. Bener juga. Apinya kesiram air kan redup. Oh iya, Kasih dikasih listrik. Oh, listrik menang dari air. Eudora. Kemarin Lemon pakai Eudora, petir bukan sembarang petir. Sakit banget Putra sih sekarang petir. damage-nya. Mentang-mentang rambutnya dia udah jadi metal kan. Oh, iya ya, kayak aku kemarin pas Silver. Oke, ternyata Hilda lebih dulu. Oke, nah ini sepertinya menurut aku pribadi Hildanya bakal menjadi tank Bajan. harusnya. Ini hero-nya Bajan banget. Karena Bajan tuh yang ngedive-dive di depan, tapi gak menutup kemungkinan cowoknya juga bagus.
untuk Bener menjadi tank. juga. Ini agak sedikit membingungkan, tapi kita bakal lihat Tapi sedikit dari kamu data 10 tidak. kali dipakai Bajan. Nah, Dan Bajan cuma pakai cowok 1 kali. Dan kalau dibandingin Bajan pakai Hilda atau cowok, aku bakal lebih milih Bajan pakai Hilda sih. Bentar. Dia bisa buying time-nya bagus banget di early, ngebikin one-nya bisa farming. Dengan Bude. pakai Hilda. Apa? Bude. Ojai. Ini kalau dari data statistik Your yang team sudah kita is punya, found. Heeh. ini kemungkinan besar cowoknya bukan dipakai oleh Bajan dan juga Pendragon. Dari data statistik kita, itu akan ada ke arah Your team seorang is RKT. found. Nah, sedangkan itu bakal ada Bajan dengan Hilda. Tapi untuk Pendragon, aku sampai saat ini belum tahu apa hero yang akan dia gunakan. Yang sudah pasti, kita bakal sudah tahu kalau Iwan Anamak dari Pontini bakal menggunakan Link. Hero andalannya dia juga, wah linknya gesit banget. Tapi harus berhati-hati juga karena dari RRQ mereka punya Ruby yang bisa nangkep linknya. Kali ini RRQ juga udah mulai berpikir-pikir lagi akan nge-cut hero EVOS Legends seperti apa. Karena Selena sudah dibuang, hero Rexy apa lagi yang akan dibuang. Sementara Baxia-nya Aku juga. sih ngebuang side-nya. Tapi- Atau enggak mid laner. Hayabusa bisa. Slot. Natalia. Your team is found. Yes, bener banget. Dan RRQ Hoshi, ini kita akan ngelihat satu band terakhir dari RRQ Hoshi untuk EVOS Legend. Apakah magical damage-nya lagi? Apakah ini akan Farsia band juga? Karena EVOS Legend mereka punya damage dealer yang sangat besar sebelumnya dari Farsia. Oke. Masih damage yang sangat besar. Ternyata Export Your team sebagai is picking. laner salah satu dari EVOS Legend. Padahal kalau bisa dibilang, ini Rexy bisa dapetin Natalia loh harusnya. Rexy bisa dapetin Natalia, sedangkan mungkin Saite bisa menggunakan hero dari match. Tapi Bude Monster, ada tadi bisikan maut dari siluman lumba-lumba di sana. Wow. Kita sudah mencetuh 119.000 like, jadi tinggal 90.000 like, 81.000 lagi. Dan jangan sampai ya, aduh deg-degan nih. Ayo Aduh. dong, ayo di like. Bisa nggak sih Bude, bisa nggak sih? Bisa Nggak, dong. aku yakin nggak bisa nih. Nggak bisa Kamu nih. meremehkan RRQ Kingdom dan juga EVOS fans. Nggak bisa Bude, nggak mungkin. Ini kedua tim ini punya fanbase yang sangat besar, Oji. Mereka pasti seneng lihat kamu kiter-kiter di kompleks pakai daster sama tempelan logo mereka. Utang sama boxer doang. Oh, bukan daster. Daster 300.000. Oh, Nggak bisa. Ntar aja dong. Jangan nambah-nambah mulu. Udah kayak di warteg banget, tempe 1, nambah lagi Bang Orek. Nah, udah. Iya. Wah, ini pinter banget. Ini pinter team banget. is picking. Kenapa? Ini para pemain dari EVOS Legends bakal ditempel yang mau ngerusuhin dari seorang Albert. Dia bakal ditempel abis-abisan, dia bakal tidak boleh dikasih waktu untuk ngerusuh seorang Albert dengan Ring of Punishment. Nah, Bakal dihukum masalah salah Bude Monster. Dan di sisi lain EVOS Legends harus punya, wow, Cyclops, Bude Monster. damage Apakah yang besar sih dari Cyclops. Burst damage-nya juga ada. bukan masalah damage-nya? Apanya? Ini scene-nya bakal makan Cyclops-nya terus. Cyclops-nya bakal dihabisin. Tapi di sisi lain, ini scene-nya juga, nah ini lebih proper aku dibandingkan Cyclops. Damage-nya bakal lebih burst di late game, masih punya Flea, masih bisa menghindarkan I'm Open Net dibandingkan Cyclops. Masih Dan- punya ada skill, mechanical skill yang... Dan gak lupa baik. juga ada Hellcurt. Ini bahaya banget sih. Oke. Dari teman-teman kedua tim ini yang akan beradu satu sama lain dengan hero yang sangat menarik. Ini bukan Kaguranya Leman. Ini akan menjadi Kagura dari EVOS Legend Rexy. Akan bermain Kagura. Dan sepertinya ini akan sangat menarik Oji. Karena game yang pertama sudah dimenangkan oleh tim EVOS. Begitu mengejutkan. Tapi di game yang kedua pastinya RRQ punya kejutan. Oke, udah 166.000 like. Yeay! Woi, apaan sih ngebut banget like ya? Santai aja, Keles. Nggak bisa santai. Yuk, digas jempolnya. Bude. Kalau bisa nge-like 3 kali dah. Bude emang kurang asar ya. Oke, Iyalah. kita bakal masuk ke game yang kedua. El Clasico, RRQ versus EVOS Legends. Dan masih dipadu oleh duo Jomblo.
Clara Monster dan Oji siap menemani kalian di malam minggu yang dingin ini, di hari minggu yang dingin ini. Adem-adem silir-silir seperti Bajan yang sedang jalan-jalan di sungai. Dan dia scouting terus, ngebuka map, cari tahu informasi berada di mana teman-teman dari tim RRQ. Oke, dan tentunya kita bakal lihat udah ada Bajan di dalam rumput sana. Para pemain dari tim Hierarchy Hoshi. Mereka RKT bakal coba ditumbangkan R7. Bakal ngebalikin. Lihat, dendam R7 di arah top lane. RKT hampir di take down di arah early game. Bahkan harus mengeluarkan flicker di menit bawah 1. Dan ini ngebuat bahwa dominasi R7 di atas begitu berasa. Rek begitu kesulitan untuk menyentuh minion. Sedangkan di area mid lane, Wan pun harus berhenti, tapi Reknya begitu sekarat, perhitungannya sangat tepat. Ditambah dengan Bajan yang berhenti karena top lane, tiba-tiba tim EVOS Legends mendapatkan first blood-nya. Tukang somai ditabrak di rel. Ah. What the hell? Oh my god. Di arah top lane. Kang Somai. RKT. Udah dapat 1 poin dan udah 175.000 like. Ingat, Mantul. 200.000 like. Akan ada tantangan aku keliling pakai ikutan dan juga boxer. Jadi cepetan langsung like sekarang kalau mau ngeliat aku tersiksa. Oke, first blood di arah top lane kali ini. Bener, dari replay by us kita ngelihat kalau itu Bajan sampai nemenin ke arah atas. Membuat dari Reknya bisa memenangkan lane-nya, nahan lane-nya dengan baik. Tapi ada pertukaran, sepertinya scene-nya udah mulai bergerak ke area top lane. Dan R7 menuju ke area bottom lane. Ada trade lane dari tim RRQOC. Lihat Lemon, di bawah kakinya ada apa? Ada apa? Buff-nya One. Berarti Link tanpa buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Kamu semua yang lagi nonton pastinya. Dan RRQOC di area tengah mereka udah cukup nge-secure early game-nya dengan mencuri blue buff milik EVOS Legends. Tapi Lemon kali ini dalam bahaya, udah terlalu low teman-teman dari EVOS Legends. Mereka nggak mau terlalu overcommit pola perhitungan yang sangat tepat, tapi lompat langsung ke arah belakang. Wan mengamuk karena dicuri dari blue buff-nya. Tempus boleh dikeluarkan R7. Lihat mau coba diambil tapi ternyata kali ini mic-nya masih ada di atas. Kita lihat di arah bottom lane bakal coba di pick up dan gak berhasil. Untung suara gua kenceng, masih masuk walaupun tipis. Dan di arah top lane seperempat darah dan Rexy masih ada belinya, dikejar Chloe Sparkle. Ternyata kudanya gak cukup kenceng, bukan kuda Leomord. Yes, bukan kuda-kuda juga. Dan Bajan bergerak ke area top lane. RKT ketika ditinggal dia nggak bisa bertahan sendirian. Tamus nggak terlalu kuat. Sin masih bisa survive tapi dikejar sama Wanana Mani dari Ponti. Didapatkan Sin. Kali ini ditumbangkan, Wanana bakal ditumbangkan tapi masih ada Tempest of Death. Dipaksa Albert by Alien. Gak berani masuk karena itu adalah satu hal yang berbahaya. Yes, karena ada follow up dari EVOS Legends dari belakang. Rovi sudah dikeluarkan, Lemon menuju ke arah tengah-tengah dari EVOS Legends. Bajan begitu low tapi Lemon dan pinnya pun tumbang. Albert mencakar-cakar dan Pendragon pun ditumbang. 2 kill pertukaran dari kedua tim. Dan lihat Lemon, air terjun pengantin membuat seorang Pendragon harus main air dan becek di arah top lane. Yes, kecipuk-kecipuk peperangannya Kecipuk-kecipuk. bagus banget dari kedua tim ini. Di area atas, tradingnya begitu mahal untuk keduanya. Kita ngelihat kalau rotasi dari Link itu susah banget sih untuk dihalau. Dan Wan Apalagi masih bisa dapetin 2 poin. itu dia. Oke Bude, dan kali ini blue buff bakal coba diamankan oleh Wanana Mani dari Ponti. Dan info aja, udah ada duel dragon di arah bottom lane. R7 terkena damage cukup banyak. Wan masih berhasil mengamankan dengan adanya retribution dibalikan oleh seorang Finn. Tapi ternyata Wan dapetin R7, satu hit terakhir Tempest of Blade. Masih ada Albert dan ternyata, oh my god, I'm Final gak berhasil. Water shutdown. Kali ini Albert-nya 3, Bayalian masih mau lebih, dicoba dicakat. Rexy mau kemana dan masih bisa pulang Bude Boxer. Yes, EVOS Legends harus kehilangan Wan walaupun dia ngedapetin blue buff-nya. Tapi RRQOC mereka nggak mau ngelepasin Wan, mengambil kesempatan dengan sangat baik. Amo Bennett memang miss, nggak bisa ngedapetin tapi Rexy pun harus tumbang langsung di super dive oleh RRQOC. Begitu pula dengan turret yang hilang di area mid dan terbuka sudah jungle milik EVOS Legends. Kali ini blue buff-nya akan sangat sulit di-secure oleh EVOS Legends. Dan Albert-nya 3, Bude Monster menuju ke arah Turtle. Kali ini tapi masih ada Pendragon, lihat ada air terjun pengantin dari seorang Lemon. Baca di garis depan, udah ada retribution, gak bakal bisa diamankan oleh tim EVOS Legends. Harusnya langsung ada Altes Box ke arah belakang. Pendragon terkena damage, tapi masih ada revenge. Dan masih ada Maju Inferno, lagi. digarukin. Rek Udah mulai datang. pojok, Tuan Bajan Dragon datang. ke arah Finn. Dan berhasil ditumbangkan. Dan Sin, lihat bajannya mengejar kemana seorang Sin di sisi lain. Albert tak tercover, Sin ditumbangkan. Tugas sampai kejeburkan. Oh my god, RRQOC
masih kehilangan 3 playernya Bude Monster. Hanya ditukarkan dengan satu Pendragon saja, tapi RRQ Hoshi mereka tahu betul ketika nggak bisa memenangkan perperangan, R7 mengambil kesempatan itu untuk melakukan push di area bottom lane. Ada pertukaran 3 player untuk satu turret, bukan pertukaran yang baik tentunya untuk RRQ Hoshi. Karena di area atas mereka nggak bisa ngedefense-nya sama sekali. EVOS Legend perlahan tapi pasti melakukan push terhadap RRQ. Bahkan ini jungle-nya juga mulai dicolong-colong, semuanya di-push. Dan tiba-tiba saja peperangan terus terjadi di area tengah. Bajan kasih pressure yang gak sudah-sudah. Terus-terusan gak berhenti-berhenti. Oke, Bude Monster, Bajan langsung ada power of Welters. Lemon dibalikan keadaan. Bajan semua damage sudah mulai masuk, tapi Bajan tidak bisa bertahan. Langsung ada Overton, ternyata tidak. Bajan diamankan. Dan Bude lihat dua Dragon terhadap seorang RKT. Dan RKT item pertamanya adalah si Albert dan Pendragon dari bottom lane. Bakal dengan buntut dari tamusnya mencoba mendapatkan seorang R7 dan tak berhasil. Setelah itu Albert bakal dapetin satu buah blue buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Dan Albert T-nya 3, bayi alien. Ini nakal sekali. Bayi alien, jangan mencuri. Bayi alien, jangan mencuri. Tapi sudah mencuri dan dia tajir melintir banget kali ini dari 10 pemain. Albert lah yang paling tadi dia nggak gagal. Walaupun satu kali dia terpick off, tapi itu nggak cukup untuk menghentikan dominasi yang dimiliki. Kali ini blue buff dibagi ke area Sin karena Albert udah mencuri. Dan bagaimana nasibnya dengan One tanpa adanya blue buff? Ini akan begitu sulit untuk dia berotasi. Bajan sudah muncul di area bawah. R7 akan terhimpit. Puan pun sudah berada di area bawah bersama dengan RKT. Bajan sudah bersiap-siap. Dan R7 terhimpit. Tapi Sobek sudah dikeluarkan. Mencoba untuk kembali saja. Karena mereka sudah melihat ada Lemon di sini yang cukup sekarat. EVOS Legend gak mau mengambil resiko. Terlalu ngeputin di top lane terjadi peperangan. Ada di area top lane masih mau lebih dan Pendragon masih berhasil. Tapi Sin lihat udah mulai sneaky-sneaky. Ini cicaknya bandel. Dan ternyata mencoba untuk mendapatkan seorang Pendragon. Dan ternyata Pendragon udah balik. Ternyata kali ini Resi diamankan. Lihat, sudah kubilang singa cicak yang bandel. Dan kita menyentuh 190.000. Satu like, 9.000 lagi. Bakal ada hukuman untuk Ranger Match. Jadi buat kalian yang mau melihat Ranger Match tersiksa, jangan lupa kasih like-nya 9.000 lagi. Karena ada Tempest Soulblade di atas RKT. Harus tumbang walaupun ada combo yang sangat baik. Tapi Finn akan dibalaskan. Bayaran untuk mencoba untuk ngedapetin sesuatu, membuat sesuatu. RRQ Hoshi dipukul mundur tapi mereka udah cukup puas untuk nge-shutdown seorang RKT. Gila, ini bisa di mana? Point kill dari One udah cukup banyak, tapi goldnya dari RRQ Hoshi udah cukup tinggi. Pendragon mencoba clear minion, R7 gak bisa berani dan Bajan cukup mengganggu, menakutkan R7 harus reset kembali. Tapi RRQ Hoshi memegang 3 lane yang benar-benar sangat unggul. EVOS Legends tertekan dari jiwa dan batin di game yang kedua kali ini. Yes, karena tanpa adanya tier pertama turret itu akan membuka sekali dari jungle milik EVOS Legends. Semakin bebas pergerakan dari RRQ Hoshi memasuki jungle milik EVOS Legends. Tapi dari top lane ada Tempest Soulblade yang dilakukan oleh One. Sin kabur saja dengan Dark Knight Pulse. Yes, langsung ada Albert T-nya 3. Lagi-lagi Albert jangan mencuri. Albert mencuri dan berhasil. Baja bakal coba lihat Likan Pot satu kali aja. Itu baru kuku kelingking. Lihat Rexy seperempat darah. Bayangkan kalau jempolnya yang kegaruk, Rexy bakal bisa tumbang Bude Monster. Yes, dan ini lagi dan lagi di area top lane. RRQ Hoshi mereka nggak akan ngelepas ini. Pendragon dalam bahaya sudah mengeluarkan Inferno-nya. Tapi akan dia bisa bertahan karena Lemon sudah mengeluarkan Rovage-nya. Gagal untuk nge-burst seorang Pendragon. Pendragon masih bisa selamat dan kembali. Pendragon selamat, 25.000 net worth untuk RRQ. Lihat, 4.000 di arah bottom lane. R7 masih mau lebih. I'm open telah keluarkan 2 yang langsung ada Tempest Soulblade karena Resi langsung ingin overtime. Dan One last hit, R7 ditumbangkan. Dan Tempest lihat, terlalu gelap, gak kelihatan apa-apa. Gak kedengeran juga karena kegelapan. Sedangkan itu lihat ada One, ada Bani dari Poti. Berhasil kabur Bude Monster. Menyisikan rekesan orang diri dikejar-kejar. Alpha sudah melihat dan dicakar satu lagi. Masih bisa kabur kah? Dan Sunpo-nya gagal untuk menyelamatkan dirinya. Ada kata tumbang tapi Bajan di belakang. Sudah mengeluarkan Spirit Away-nya. Rovage juga dikeluarkan mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi terbisa RRQ Hoshi membalas kematian dari R7. Dan Lemon udah punya Lightning Sunshine. Kali ini bakal burst banget air terjun pengantin dari seorang Lemon. Dan di sisi atas lihat Wanana dari Pontini bakal dikejar habis-habisan. Bakal disuruh pulang kampung sama tim RRQ Hoshi. Dia cuma punya red buff dan sekarang kita bisa melihat dari Lord Camp by Mandiri. Lord pertama di game yang kedua sudah hadir. Dan One bersembunyi di dalam bus. Albert, apakah dia tidak menyadari bahwa ada One di situ? One itu udah mulai muncul. Oke, Bude Monster Tempest Soulblade telah dikeluarkan. Lemon masih bisa dihindari. Dan lihat, Iwana nama dari Poti di face hand. Jempolnya terlalu licin, membuat dia selamat dari
geng di arah top lane. Sedangkan di arah bottom lane, Pendragon masih bertahan. 1 versus 3, lihat di duain aja udah gak enak, apalagi di tigain. Masih ada satu buat Pendek, dan lihat EVOS One gak berhasil mendapatkan poin. Sedangkan Pendragon harus down. Ini kerugian dan ini bencana. Karena seorang Pendragon tumbang di saat ada Lord yang terhormat. Yes, ini akan menjadi sangat mahal untuk RRQ kalau dia berhasil mengamankan Lordnya. Sangat membantu tentunya untuk memasuki inhibitor. Di area top lane menjadi pengalian isu pula karena masih ada turret di area tengah, di area atas. Albert mulai mereset, mereka nggak mau mengambil resiko, menunggu timing yang tepat, menunggu semua resource skillnya hadir karena Sin Dark Knight Pulse-nya masih dalam cooldown. Mereka nggak mau mengambil resiko kalau perang tanpa adanya Dark Knight Pulse. Iya, karena itu bagaikan perang tanpa pedang, tapi pakai sumpit. Jadi agak cukup kurang ditusuk-tusuk ya? Iya, kurang sakit damage-nya. Tapi di sisi lain, lihat Pendragon udah punya 2 item. Dan di sisi lain juga RKT menuju ke arah Blade of Despair. One masih bisa punya 6.000 gold. Padahal dia susah banget, langsung ada satu buat Tempest Offlane. Dan juga Rapwave gak berhasil Bude Monster. Iya, dan Lemoyne di arah belakang bersama dengan Vincent. Semuanya udah berotasi ke area jungle milik EVOS Legend. Pergerakan dari One susah banget untuk ditangkap. Dia butuh R7 untuk mengunci pergerakan dari One. Karena hero lockdown di sini yang paling kuat adalah Ruby dari sisi RRQ Hozi. Oke, kali ini RKT mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Tapi Rexy bakal coba untuk membayang-bayangi. Lihat pergerakan RKT sebagai back papan atas kali ini di arah top lane. Sedangkan Bajan mencoba untuk mendapatkan satu buah kabur. Dan ternyata RKT yang ditumbangin. Dibalikin keadaannya, Rexy menghindar. Dan di sana Sinnya tumbang. Pendragon pun juga pertukaran 2 untuk 1. Ini tidak adil Bude Monster. Dan lihat pergerakan RRQ Hozi masih mau lebih. Dia mau objektif gaming mendapatkan satu turret di arah mid lane. Dan ternyata mereka menuju ke arah Papa Lord yang terhormat. Begitu banyak keuntungan yang diambil oleh RRQ, mendapatkan 2 poin kill ditambah 1 turret. Sangat berbeda, EVOS Legend memang meng-secure 1 poin kill terhadap Sin. Tapi Lemonnya dalam bahaya, backup yang sangat cepat dari RRQ. Surprise attack, ada backup yang siap untuk melindungi Lemon di area tengah. Oh my god, kali ini Albert bakal mendapatkan Lord. Ini kalau Lordnya didapatkan RRQ Hozi, ini bakal menjadi bencana. Dan Rexy terdiam. Apakah dia sedikit malu dengan R7, tapi ternyata itu adalah baiting. Gak ada blitz dan Rexy, what happened ayah naon and there? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain dan sekarang malahan satu persatu dari EVOS Legend berhasil di pick off, membuat RRQ Hozi semakin percaya diri untuk mengamankan Lord yang pertama. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes, malah mereka mendapatkan bonus poin pick off di area jungle. Oke, dan katanya sisa 5.000 like lagi. Dan Ayo. ternyata Rapwave di sana, Bajan masih terlalu kuat. Lihat, hanya cuma basah kuyup saja, tapi Bajan masih selamat hidup. 5.000 like lagi, kita menuju ke 200.000. Kita bakal siap-siap tepuk tangan untuk kalian semua. Hanya dalam satu match, kita 200.000 like Bude Monster. Yep, dan kalau bisa 300.000 biar Oji pakai daster. Ya Allah, Iya. langsung Iya kan? nyebut. Langsung nyebut. Tapi sekarang EVOS Legend mulai dag-dig-ser ketika semua inhibitornya akan terekspos dengan adanya kedatangan Lord di area bottom lane bersama dengan Albert yang akan nge-push. 3 lane push akan dilakukan. Finn sebagai frontliner dari RRQ sudah ngebuka jalannya. Dicek semua bush-nya biar nggak ada surprise attack dari EVOS Legend. Mereka nggak mau ada pergerakan yang mencurigakan dari EVOS Legend. Dan level sudah dibuka dan one-nya terpick off di area top lane. Oh my god, ini bencana untuk EVOS Legends. Dan lihat di arah bottom lane, inhibitornya sudah didapatkan oleh seorang Albert. Link gak bakal bisa mengcover, Bajan udah tersakiti, tergaruk hatinya. Tapi masih bisa selamat, RKT udah gak bisa flicker lagi Bude Monster. Dan lihat, Lordnya bebas banget tapi di arah mid lane. Sebentar lagi bakal coba di-dive in oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Iya, dan mencoba dari tengah Rovivnya juga keluar pada tenggelam semuanya. Belebek Pendragon masih bisa selamat dengan adanya Inferno. Di area belakang, RRQ juga mau memaksakan diri karena super minionnya juga akan hadir di area top lane. Mulai berfokus ke arah inhibitor. EVOS Legend begitu kewalahan. Mau bagaimana caranya untuk mendefense usaha push dari RRQ Hozi. Dan ternyata usahanya masih bisa ditahan. Lihat, satu wave super minion terakhir di arah mid lane. Seperti enggak, udah kecil ternyata minionnya. Udah bisa di-defend harusnya. Tapi ternyata ini Bitter bakal coba di-dive. Close pathway ke arah belakang. Lihat Lemon ditumbangkan. Dan ternyata Sinja dive in terlalu dalam. Kill spree didapatkan. Dapat satu defensive. Sinja langsung kabur. Double kill. Bayi Alien looking for triple kill. Tapi lihat, masih mau lebih. Media dan Seven. Lihat, Bayi Alien menggabung. Dan Seven. RRQ Hozi take the game to the EVOS Legends. Ini bencana. Mereka akhirnya membalaskan dendam dari game yang pertama dengan Savers dari RRQ Hozi di game yang kedua.